Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para gubernur beserta jajarannya, Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara Rapat Kerja Nasional ketiga Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2022. Hadirin sekalian, prevalensi stunting di Indonesia saat ini tercatat di angka 24,4%. Sementara pemerintah menargetkan stunting turun hingga 14% pada tahun 2024. Artinya dalam kurun waktu sekitar 2 tahun ke depan, kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting hingga lebih dari 10%. Sebagaimana kita ketahui, permasalahan stunting mendesak untuk diatasi karena kerugian yang ditimbulkannya tidak sedikit. Pertama, terkait kualitas SDM, stunting menyebabkan penurunan kecerdasan dan kemampuan kognitif, serta terganggunya metabolisme tubuh sehingga rentan terhadap penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes. Kesemuanya itu akan menurunkan produktivitas di masa depan. Sementara keunggulan SDM adalah kunci mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia maju. Kedua, berdasarkan kajian Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat stunting dan kekurangan gizi lainnya adalah 2 hingga 3% terhadap total PDB sebuah bangsa. Hadirin yang berbahagia, ada banyak faktor yang berkontribusi pada upaya penurunan stunting. Di antaranya kesehatan lingkungan, terutama terkait sanitasi dan ketersediaan air minum yang layak. Pekan lalu saya baru saja kembali dari Labuan Bajo untuk membuka Asia International Water Week kedua. Di forum tersebut, saya tekankan bahwa tersedianya air bersih dan sanitasi bagi ibu hamil, bayi dan balita akan berdampak 70% pada upaya penanganan stunting. Oleh karena itu, peningkatan akses air minum dan sanitasi sewajarnya menjadi prioritas dalam skema besar percepatan penurunan stunting. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden 72 tahun nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan penurunan stunting, kita telah menargetkan pada 2024 sebanyak 100% rumah tangga mempunyai akses terhadap air minum layak dan 90% rumah tangga mempunyai akses terhadap sanitasi layak. Namun yang perlu menjadi evaluasi kita bersama, tren kenaikan cakupan layanan keduanya nyatanya masih perlu didorong secara intensif. Dalam 3 tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik sebesar 1,5% dan sanitasi layak hanya naik 2,9%. Sehingga saat ini, rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,7%, dan akses terhadap sanitasi layak sekitar 80,2%. Kinerja ini harus segera kita tingkatkan karena kita hanya memiliki sisa waktu 2 tahun untuk mencapai target tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, Perpres 72 2021 tentang percepatan penurunan stunting juga telah mengamanatkan upaya penurunan stunting diselenggarakan secara holistik, integratif,
dan berkualitas. Upaya ini diwujudkan melalui sinergi berbagai pihak, baik di pusat, daerah, dan desa, termasuk pelibatan para ahli kesehatan lingkungan Indonesia atau HAKLI yang memiliki pengetahuan dan pengalaman profesional untuk menjawab berbagai permasalahan kesehatan publik. Oleh karena itu saya mengapresiasi kontribusi yang diberikan HAKLI terhadap upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Saya berharap rapat kerja nasional ketiga HAKLI tahun 2022 ini dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi kebijakan yang bermakna, selain menjadi platform untuk mensinergikan program dan meningkatkan kapasitas HAKLI dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Saya optimis dengan kerjasama dan gotong royong di antara multi aktor termasuk kalangan tokoh agama, insya Allah kita dapat menurunkan angka prevalensi stunting sesuai dengan target. Dengan demikian, kita bisa mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan unggul pada 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja nasional ketiga Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat melaksanakan Rakernas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap langkah yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.